Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 9, yaitu bilangan berpangkat. Pada video kali ini kita nanti akan belajar tentang identifikasi sifat-sifat pembagian pada perpangkatan. Dan yang kedua adalah pembagian dari perpangkatan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ingat ada hal yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, yaitu anggap bahwa matematika itu mudah. Sehingga nanti kita harapkan matematika akan benar-benar mudah untuk kita pelajari. Untuk yang pertama, sifat-sifat pembagian dari perpangkatan. Misalnya kita punya yang pertama 2 pangkat 6 dibagi dengan 2 pangkat 4. Ingat anak-anakku, bilangan pokoknya sama dalam hal ini. Pembilangnya ini bisa kita ubah menjadi perkalian dari 2 atau perkalian berulang dari 2 sebanyak 6 kali. Sehingga ini bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 sampai sebanyak pangkatnya, yaitu sebanyak 6 seperti ini. Kemudian dibagi, ini perkalian berulang dari 2 sebanyak 4 kali. Berarti di sini 2 kali 2 kali 2 sampai sebanyak 4 kali. Setelah itu kita sederhanakan. Ini kita bagi diperoleh 1, ini dengan ini kita bagi diperoleh 1, begitu juga ini dan yang ini. Sehingga tinggal menyisakan 2 kali 2. 2 kali 2 ini pada pertemuan yang lalu, jika kita ubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 2, pangkat sebanyak ini ada 1, 2, berarti 2 pangkat 2. Kemudian contoh yang B, misalnya saya mengambil negatif 5 pangkat 7 dibagi negatif 5 pangkat 3. Dengan cara yang sama, pembilangnya ini kita jadikan perkalian berulang dari negatif 5 sebanyak 7 kali. Berarti kita tulis negatif 5 kali negatif 5, ini kita tulis sebanyak 7 kali. Nah, seperti ini. Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5, ini sebanyak 7 kali. Kemudian dibagi dengan yang bawah, perkalian berulang dari negatif 5 sebanyak 3 kali. Berarti negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Dengan cara yang sama dengan contoh pada A tadi, kita sederhanakan, ini dengan ini kita bagi atau kita coret diperoleh 1. Ini juga sama, ini juga sama. Sehingga nanti tinggal menyisakan yang ini, negatif 5 sebanyak 4 kali. Berarti di sini negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Perkalian berulang dari negatif 5 sebanyak 4 kali ini bisa kita tuliskan negatif 5 pangkat banyaknya negatif 5 ini ada sebanyak 4, berarti dipangkatkan 4. Kemudian contoh berikutnya,
Misalnya di sini ada M pangkat 5 dibagi dengan M pangkat 3 dengan cara yang sama. Bentuk ini pembilangnya bisa kita jadikan perkalian berulang dari M sebanyak 5 kali. Berarti M kali M kali M sampai M-nya ini sebanyak 5 kali. Kemudian dibagi yang bawah perkalian dari M sebanyak 3 kali. Berarti M kali M kali M. Ini kita sederhanakan seperti yang ada pada contoh sebelumnya, sehingga menyisakan ini, yaitu perkalian berulang dari M sebanyak 2 kali. Dan ini bisa kita tuliskan menjadi M pangkat banyaknya M ini ada 2. Maka dari sini kita bisa mencermati untuk yang pertama, yang ini 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 menghasilkan 2 pangkat 2. Syaratnya bilangan pokoknya ini sama. Pangkatnya ini ternyata setelah dicermati, 2 ini diperoleh dari 6 ini dikurangi dengan pangkat yang bawah, yaitu 6 dikurangi 4. Ini juga sama. Setelah ini kita cermati, ternyata 5 atau negatif 5 pangkat 4 ini berasal dari negatif 5, pangkatnya ini berasal dari 7 dikurangi 3. Berarti di sini 7 dikurangi 3, yaitu pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Sekarang yang ini M pangkat 5 dibagi M pangkat 3 ini menghasilkan M pangkat 2. Ternyata 2-nya ini sama diperoleh dari pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah, seperti ini. Sehingga dari sini secara umum kita mempunyai kesimpulan. Misalkan ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ingat syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Perhatikan yang ini bilangan pokok 2, ini juga bilangan pokok 2. Ini bilangan pokok negatif 5, ini juga bilangan pokok negatif 5. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Pembagian ini nanti akan menghasilkan tetap bilangan pokok A pangkat yang atas tadi dikurangi dengan pangkat yang bawah, sehingga ini diperoleh A pangkat M dikurangi dengan N. Ini kesimpulan atau sifat pertama yang kita dapatkan dari pembagian. Selanjutnya, untuk beberapa soal ini kita coba mengerjakan dengan menggunakan sifat tadi. Ini bilangan pokoknya 4,2 sudah sama. Berdasarkan sifat yang tadi, maka nanti akan diperoleh tetap 4,2. Pangkat yang atas ini dikurangi yang bawah, sehingga di sini pangkat 8 dikurangi 3. Maka akan diperoleh 4,2 pangkat 5. Selanjutnya yang B sama dengan menggunakan sifat yang baru saja kita dapatkan. Bilangan pokoknya negatif 7, maka di sini akan diperoleh negatif 7 pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah, sehingga diperoleh negatif 7 pangkat 2. Ini juga sama.
dengan menggunakan sifat yang baru kita dapatkan, bilangan pokoknya 2, pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Yang bawah ini pangkatnya tidak tertulis. Kalau tidak tertulis berarti 2 ini sebenarnya adalah 2 pangkat 1. Jadi jika tidak tertulis berarti berpangkat 1. Maka di sini diperoleh 2 pangkat 10 dikurangi 1, maka kita dapatkan 2 pangkat 9. Sama yang D, bilangan pokoknya negatif 2,5, maka kita dapatkan negatif 2,5, pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Jadi di sini 9 dikurangi 4, maka kita dapatkan negatif 2,5, pangkat 9 dikurangi 4 diperoleh 5. Selanjutnya untuk materi berikutnya, yaitu pembagian pada perpangkatan. Misalnya yang pertama, kita ambil contoh pembagian pada perpangkatan 2/5 pangkat 3. Maka ini bisa kita jadikan perkalian berulang dari 2/5 sebanyak 3 kali. Maka di sini menjadi 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Sekarang pembilangnya 2 kali 2 kali 2, ini pada materi sebelumnya bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat sebanyak 2 ini. Banyaknya ada 3, 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3. Yang bawah juga sama, 5 kali 5 kali 5 bisa kita tuliskan 5 pangkat 3. Kemudian contoh yang B, misalkan kita punya negatif 3 dibagi 7 pangkat 5 misalnya. Maka ini bisa kita jadikan perkalian berulang dari negatif 3 dibagi 7 sebanyak 5 kali. Berarti di sini bisa kita tulis negatif 3/7 kali negatif 3/7 sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini. Per 7 kali negatif 3 dibagi 7 sebanyak 5 kali seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan dulu negatifnya ini. Negatif jadi positif, positif dengan negatif jadi negatif, negatif dengan negatif jadi positif, positif dengan negatif jadi negatif. Kemudian yang 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 sebanyak 5 kali, sehingga bisa ditulis menjadi 3 pangkat 5. Kemudian dibagi, yang bawah sama 7 kali 7, yang mana 7-nya sebanyak 5 kali ini bisa ditulis menjadi 7 pangkat 5. Kemudian yang nomor C, misalnya kita buat contoh P dibagi Q pangkat 4. Maka ini bisa kita jadikan perkalian berulang dari P per Q sebanyak 4 kali, sehingga menjadi P dibagi Q kali P dibagi Q kali P dibagi Q sampai P
P dibagi Q-nya ini sebanyak 4 kali seperti ini. Selanjutnya ini adalah perkalian berulang dari P sebanyak 4 kali. Bisa kita tulis P pangkat 4 dibagi perkalian berulang dari Q sebanyak 4 kali. Jadi dibagi Q pangkat 4. Dari sini kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Ternyata 2/5 dipangkatkan 3 seperti ini bisa ditulis menjadi 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini berasal dari 2 ini dipangkatkan dengan 3. Kemudian 5 pangkat 3 ini berasal dari 5 ini dipangkatkan 3. Yang B sama. Negatif ini jika dipangkatkan ganjil maka menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan 3 pangkat 5 ini berasal dari ini. 3 dipangkatkan 5. Sementara 7 pangkat 5 ini juga sama, diperoleh dari ini 7 pangkat 5. Kemudian yang C, P dibagi Q pangkat 4 akan didapatkan atau ditulis dalam bentuk lain, yaitu P pangkat 4 dibagi Q pangkat 4. P pangkat 4 ini berasal dari ini, P pangkat 4. Q pangkat 4 ini berasal dari yang bawah ini, Q dipangkatkan dengan 4. Sehingga secara umum jika kita mempunyai A dibagi B, kemudian ini dipangkatkan dengan N misalnya, maka bentuk lainnya bisa kita tuliskan A pangkat N dibagi dengan ini B pangkat N. Nah, ini kesimpulan yang kedua yang kita dapatkan dari pembagian pada perpangkatan. Selanjutnya sekarang kita coba, ayo kita tinjau ulang pada buku siswa. Yang nomor 1, sederhanakan perpangkatan berikut. Yang nomor A ini berarti pekerjaannya sama dengan bilangan pokoknya sama-sama 8, maka dengan menggunakan sifat yang pertama tadi menghasilkan 8. Pangkat yang atas 4 dikurangi pangkat yang bawah ini 1, sehingga sama dengan 8 pangkat 4 dikurangi 1 diperoleh 3. Seperti ini. Kemudian yang B dengan cara yang sama, bilangan pokok sudah sama-sama 2,3, berarti nanti menghasilkan 2,3. Kemudian dipangkatkan yang atas 7 dikurangi yang bawah 3, sehingga diperoleh 2,3 dipangkatkan dengan 7 dikurangi 3 diperoleh 4. Kemudian yang nomor C dengan cara yang sama, bilangan pokoknya negatif 8. Berarti di sini nanti negatif 8, pangkat yang atas ini dikurangi yang bawah, berarti 9 dikurangi 3, maka diperoleh negatif 8, 9 dikurangi 3 diperoleh 6. Selanjutnya soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 ini ada 2 operasi. Yang pertama perkalian, yang kedua pembagian. Ini bisa kita kerjakan dengan cara langsung. Jadi kita kerjakan dengan cara langsung. Yang perkalian ini dulu berarti 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2. Ini bisa kita tulis 8. Hasilnya, kemudian ini perkalian
sifat pertama yang kita dapatkan perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya ditambah. Jadi 4 ditambah 2. Di sini 4 ditambah 2. Selanjutnya ini pembagian. Pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Berarti sehingga di sini ditulis dikurangi 3. Sehingga ini hasilnya adalah 8. 4 ditambah 2 dikurangi 3 diperoleh 3. Seperti ini. Selanjutnya soal yang nomor B. Soal yang nomor B ini sama, ada 2 operasi. Yang pertama operasi pembagian, yang kedua operasi perkalian. Ini kita kerjakan di sebelah kanan sini. Yang nomor B sama dengan ini dipangkatkan 10 dulu. Negatif 2,3 pangkat 10. Negatif 2,3 pangkat 10, lambang negatif ini jika pangkatnya merupakan bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan positif. Jadi negatif 2,3 pangkat 10 ini nilainya sama saja dengan 2,3 pangkat 10. Kemudian dibagi 2,3 pangkat 3 dikalikan 2,3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama-sama 2,3. Berarti di sini bisa kita tulis 2,3 pangkatnya perkalian, berarti pangkat ini ditambah 3 ditambah 2 diperoleh 5. Sehingga di sini sama dengan ini pembagian, bilangan pokoknya sama, yaitu 2,3. Selanjutnya pangkatnya ini dikurangi pembagian, berarti 10 dikurangi 5, sehingga sama dengan 2,3 pangkat 10 dikurangi 5 diperoleh 5. Ini jawaban yang B. Sekarang yang nomor C sama dengan ini kita kerjakan dulu perkaliannya, berarti menjadi B pangkat 9 kali B pangkat 7 diperoleh B pangkat 9 ditambah 7. Ingat, perkalian itu pangkatnya ditambah. Dibagi, ini sama, B pangkat 3 kali B pangkat 4 diperoleh B pangkat 3 ditambah 4. Sama dengan ini kita sederhanakan, B pangkat 16 dibagi B pangkat 7. Selanjutnya ini adalah pembagian. Pembagian itu berarti pangkatnya nanti dikurangi. Berarti hasilnya tetap B pangkat yang atas 16 dikurangi yang bawah 7. Maka diperoleh B pangkat 16 dikurangi 7, 9. Seperti ini. Selanjutnya soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 ini semua bilangan pokoknya berbeda. Ini bilangan pokok 6, ini bilangan pokok 3, dan ini bilangan pokok 2. Nah, bilangan pokoknya ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. 6 ini bisa diubah menjadi 2 kali 3. Jadi 6-nya itu bisa diubah menjadi ini 2 kali 3. Pangkatnya tetap 3. Kemudian dikalikan yang ini 3 pangkat 5 dibagi tetap 2 pangkat 3. Selanjutnya kita sederhanakan di bawah sini sama dengan ini menggunakan sifat yang sudah kita pelajari. Bentuk ini bisa ditulis 2 pangkat 3 dikalikan ini 3 pangkat 3 dikalikan yang ini
3/5. Kemudian dibagi yang ini 2/3. Ini kebetulan sudah sama, 2/3 dengan 2/3 bisa kita sederhanakan begini. Sehingga tinggal yang ini, yaitu 3/3 dikalikan dengan 3/5. Sama dengan, ini perkalian berarti pangkatnya ditambah. 3 ditambah 5 diperoleh 8. Ada hal yang perlu kita tambahkan, yaitu bentuk seperti ini. -3/4 dengan -3/3. Ini yang perlu kita pahamkan kembali. -3 dipangkatkan bilangan genap dengan -3 dipangkatkan bilangan ganjil. Ini kita uraikan dulu, menjadi -3 kali -3 kali -3 kali -3. Sekarang kita kalikan negatif dengan negatif jadi positif, positif dengan negatif jadi negatif, negatif dengan negatif diperoleh bilangan positif. Selanjutnya 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Berarti ini menghasilkan bilangan 81 positif. Sedangkan yang ini jika kita kalikan akan menjadi -3 kali -3 kali -3. Kita kalikan ini negatif dengan negatif diperoleh positif, positif dengan negatif diperoleh negatif. Selanjutnya 3 kali 3 9, 9 kali 3 diperoleh 27, sehingga diperoleh hasil -27. Dari sini kita sebenarnya sudah bisa membuat sebuah kesimpulan. Jika bilangan negatif ini pangkatnya bilangan genap, jadi ini bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan ini positif. Jadi bilangan negatif jika pangkatnya genap akan menghasilkan bilangan positif. Tetapi ini jika bilangan negatif ini pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka akan menghasilkan ini bilangan negatif. Sehingga jika kita punya -2 dipangkatkan 5, 5 ini bilangan ganjil. Negatif bilangan ini kalau dipangkat ganjil akan menghasilkan bilangan negatif, maka ini nanti hasilnya adalah bilangan negatif. 2/5 itu 2 kali 2 sebanyak 5 kali diperoleh 32. Begitu juga dengan -2 dipangkatkan dengan 4. 4 ini bilangan genap. Kalau bilangan genap, maka -2 ini pangkat bilangan genap akan menghasilkan bilangan positif. Jadi nanti hasilnya bilangan positif. 2/4 diperoleh 16, positif 16. Sekarang misalnya ada soal seperti ini. -1 pangkat 10.000. Nah, kita tahu bahwa 10.000 ini bilangan genap. Jika bilangan negatif, pangkat bilangan genap yang ini tadi, hasilnya adalah bilangan positif. Maka ini nanti akan menghasilkan bilangan positif karena pangkatnya bilangan genap. Tinggal dihitung 1 pangkat 10.000. 1 pangkat 10.000 itu adalah perkalian berulang dari 1 sebanyak 10.000. Jadi 1 kali 1 kali 1 sampai satunya sebanyak 10.000 tetap 1.
Sekarang yang kedua, negatif 1 pangkat 9.999. Kita tahu bahwa 9999 ini adalah bilangan ganjil. Bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil yang ini tadi, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Karena ini bilangan negatif pangkat ganjil, maka hasilnya nanti adalah bilangan negatif. Selanjutnya 1 pangkat 9.999 hasilnya adalah 1. Jadi ini diperoleh hasil negatif 1 karena pangkatnya ganjil, yang ini pangkat genap diperoleh positif 1.